Kenapa harus takut pensiun? Pensiun itu adalah terlepas dari kungkungan yang membuat kita tidak merdeka. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel Sobat DB. Ada yang ditakutkan oleh pegawai selama ini. Apakah pegawai negeri, pegawai BUMN, ataukah dia pegawai swasta? Pensiun. Kadangkala 2 atau 1 tahun menjelang waktu pensiun datang, sudah bagaikan dihantui oleh pensiun itu. Takut, dan takut. Tak ada juga yang sakit gara-gara ketakutan dengan kedatangan pensiun. Sobat DB, apa sesungguhnya yang ditakutkan pensiun? Banyak orang yang menganggap kalau dia pensiun nanti, apa sih kerjanya? Selama ini dia sudah terbiasa, pagi-pagi sudah siap untuk pergi bekerja, sore nanti pulang ke rumah. Itu dilakukan setiap hari. Ketika nanti pensiun datang, pagi-pagi mau kemana? Di samping itu memang soal materi. Kalau ketika masih aktif, uang tetap mengalir, apakah dari gaji, termasuk juga dari berbagai pemasukan lainnya. Ketika pensiun mau datang, dia takut karena tidak akan menerima gaji seperti waktu aktif nanti lagi, dan juga tidak akan menerima penghasilan lain-lain. Tunjangan kah? Uang ini kah? Uang itu kah? Tetapi untuk diketahui Sobat DB, sesungguhnya pensiun itu adalah masa yang harus ditunggu, yang harus dinantikan. Karena di saat pensiun itulah nanti kita bisa berkreasi dalam hidup kita. Kita bisa merdeka dalam hidup kita dalam artian yang sesungguhnya. Kalau ketika kita masih aktif menjadi karyawan atau karyawati, kalau di kantor pemerintah, kita tidak bisa berkreasi. Kerja kita sudah ada aturannya. Jangan coba-coba melanggar aturan, keluar dari aturan yang ditentukan atasan, apalagi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan coba-coba keluar, risikonya akan sangat besar. Walaupun kita tidak setuju dengan konsep pekerjaan yang kita lakukan itu, harus kita kerjakan. Kalau kita tidak ingin berpersoalan nanti setelah pekerjaan itu selesai. Jadi mau tak mau kerjakan itu terus. Suka tidak suka kerjakan itu terus. Walaupun berlawanan dengan hati nurani. Demikian juga kalau kita bekerja di swasta. Kita harus bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Jangan coba-coba kita melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh pemilik perusahaan, walaupun itu baik. Bayangkan terkungkungnya kemerdekaan kita. Jadi ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah mengerjakan pekerjaan yang kita miliki, pekerjaan itu katakanlah perusahaan yang kita punya, kita sudah merdeka.
Kalaupun kita misalnya tidak hobi jadi pebisnis, jadi pengusaha, jadi petani pun kita sudah bekerja sesuai dengan hati nurani kita. Kalau dikatakan waktu pensiun nanti tidak ada lagi gaji yang terima seperti gaji di saat aktif, tinggal lagi hanya uang pensiun. Kalau kita di pegawai negeri atau di BUMN, kalau di swasta mungkin tidak ada uang pensiun, paling hanya pesangon. Tetapi untuk diketahui Sobat DB, untuk diketahui ketika kita sudah pensiun, alam ini luas. Kita lihat jalan sangat banyak yang terbuka untuk kita lalui di dalam mencari penghidupan. Yakinlah Sobat DB, yakinlah. Tinggal hanya apakah Sobat DB mau mengerjakan yang Sobat DB inginkan. Tetapi kalau Sobat DB pemalas, kalau terbiasa ketika aktif bekerja, masuk kantor hanya ketika terima gaji saja, hanya malas dan malas yang ada dalam kepala, memang saya yakin di saat aktif pun sebagai karyawan, sebagai pegawai, Sobat DB juga akan merasa tersiksa. Jadi tidak di saat pensiun saja Sobat DB tersiksa. Kalau Sobat DB pemalas, di saat bekerja pun akan merasa tersiksa. Namanya saja pemalas, masuk kantor hanya ketika terima gaji saja. Saya baru saja tadi malam ditelepon oleh seorang teman yang baru saja sekitar 1 bulan dia memasuki masa pensiun. Jabatan dia terakhir seorang kepala dinas di suatu kota. Pada awalnya dulu dia akui pada saya, dia kesal ketika saya meminta dia cepat-cepat pensiun. Dia katakan saya dulu kesal sekali ketika Bapak katakan saya harus cepat pensiun. Karena saya sangat takut memasuki masa pensiun. Tetapi setelah sekitar 1 bulan saya pensiun, saya baru menyadari benar yang Bapak katakan itu katanya. Memang sekarang setelah saya pensiun lebih kurang 1 bulan, lebar, luas, dan banyak sekali ternyata jalan hidup yang ada di luar dibandingkan ketika saya dulu berjabatan sebagai seorang ASN, katanya. Dia mengatakan, andaikan saya dulu tidak kesal, tidak marah ketika Bapak minta saya pensiun dini, tentu sekarang sudah jauh perubahan hidup saya dibandingkan hari ini. Khusus bagi Sobat DB yang beberapa saat lagi akan memasuki masa pensiun atau yang baru saja pensiun, ada beberapa hal yang ingin saya sarankan melalui kesempatan ini. Yang pertama, ketika di saat-saat akan memasuki pensiun, yakinkan diri bahwa masa pensiun jauh lebih indah dibandingkan masa aktif bekerja, di mana saja bekerja, sebagai pegawai, sebagai karyawan atau karyawati. Setelah itu, ketika akan memasuki pensiun, pikirkanlah apa usaha, apa kegiatan yang akan dilakukan. Rancang. Buatlah rancangannya, buatlah perencanaannya. Misalkan Sobat DB mau berbisnis, Sobat DB harus meyakinkan diri Sobat DB bahwa Sobat DB mampu berbisnis. Oh, saya tidak hobi berbisnis. Berbisnis itu bukan hobi, tapi itu adalah suatu profesi yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Andaikan Sobat DB mau bertani, juga demikian.
Bertani itu jangan hanya didasari kepada hobi saja, tapi jadikanlah sebagai profesi yang perlu diyakini akan bisa membawa kehidupan kita kepada yang lebih baik dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan profesi-profesi lainnya. Mungkin menulis buku, mungkin menulis di kolom-kolom media, mungkin menjadi penceramah agama, mungkin menjadi pembicara seminar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jauhkan dari diri rasa malas. Malas ini yang membuat kita tidak bisa berkembang, baik ketika aktif menjadi pegawai maupun ketika telah pensiun. Setelah itu, tambah terus ilmu. Jangan mentang-mentang sudah pensiun tidak mau menambah ilmu. Tambah terus ilmu. Mungkin dengan cara membaca buku, dengan cara menonton channel YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tambah terus ilmu. Berikutnya, hindari diri larut dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Contoh, hindari diri dari begadang dari senja sampai pagi di kedai-kedai kopi. Hindari itu. Jangan mentang-mentang sudah pensiun main domino di kedai kopi dari senja sampai pagi, sebab besok tidak akan pergi ke kantor. Dan satu hal lagi yang paling penting, jangan ada niat untuk menambah istri lagi setelah pensiun. Kita mendengar banyak pensiunan, terutama tentu laki-laki, yang menambah istri satu lagi ketika sudah pensiun. Karena di saat aktif sebagai ASN, sebagai anggota TNI Polri, banyak persyaratan untuk bisa menambah istri. Jangan ada niat itu. Cukuplah istri satu saja. Tidak akan membahagiakan hidup kalau niat hanya untuk menambah istri dengan yang gadis mungkin, atau dengan yang lebih muda. Jangan. Hindari itu. Hanya akan menyengsarakan diri. Kalau Anda pensiun, lantas Anda tambah istri, Anda akan dimarahi oleh anak-anak Anda, oleh menantu-menantu Anda, oleh cucu-cucu Anda. Ini yang perlu diingat. Jangan dicoba-coba punya niat untuk ini. Kalau ingin tambah sukses setelah pensiun, bahagiakanlah hidup Anda bersama istri Anda yang telah menemani Anda semenjak Anda muda sampai Anda bekerja sampai pensiun. Indah sekali rasanya kalau kita bersama istri kita yang menemani kita sejak muda sampai kita bekerja, sampai kita jadi pejabat, sampai kita pensiun. Indah sekali. Berikutnya, yang terakhir, hindari kebiasaan minta-minta uang kemana saja, kepada siapa saja di saat kita sudah pensiun. Hindari itu. Kenapa saya katakan ini? Banyak kita melihat kawan-kawan yang sudah pensiun, kebiasaannya minta uang kepada teman-teman. Walaupun dia teman akrab kita, jangankan kepada teman-teman, kepada anak, kepada menantu. Jangan biasakan minta uang. Jangan biasakan. Bagaimana agar kita tidak minta uang? Yang pertama, memanfaatkan uang pensiun kita sebaik-baiknya bagi yang pegawai negeri, dan memanfaatkan uang pesangon sebaik-baiknya bagi yang pegawai swasta. Yang kedua, hindarkan rasa malas setelah pensiun agar kita bisa lebih gesit berusaha bekerja setelah pensiun tiba, karena kita sudah merdeka dan sudah bisa memilih profesi, memilih pekerjaan, memilih jenis usaha. Karena kita sudah merdeka, kita tidak lagi terikat oleh aturan kepegawaian di tempat kita bekerja. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel, termasuk Anda yang akan pensiun, yang baru saja menjalani pensiun, semoga
semakin gairah, semakin sukses. Salam sukses dari DB Channel, salam sukses dari saya Bustami Narda. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar konten-konten yang ada di channel YouTube DB Channel ini bisa selalu menemui Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.